Kudus. Yesus itulah satu-satunya yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Kenapa cuman Yesus? Kan Yohanes bilang, Yesus sendiri sudah mengatakan kepada semua orang yang mengikut dia, perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapa, pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan Bapa. sekarang kita langsung lari ke pembuktian. Ya, pembuktiannya kita lihat, kita tes ke Muslim. Kalau Muslim Di gimana? dalam Al-Quran tidak akan Anda pernah menemui Roh Kudus, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena mereka sudah dulu merubah Roh Kudus jadi si Gabriel. Coba Anda bayangkan si Gabriel memenuhi perutnya Ustadz Abdul Somad, nggak mungkin. Itu bukan ajaran agama seperti itu. Itu pemikiran Nabi Luga. Kalau ada seorang Kristen mengaku, saya mengaku Yesus, saya telah ditebus, saya diampuni begini, maka disitulah dia sebenarnya tidak sadar, dia sedang melangkahkan kakinya masuk ke dalam neraka. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian, aku telah melihat Roh turun ke atas dia dan dia berfirman kepadaku, dialah yang akan membaptis Roh Kudus. Yesus itulah satu-satunya yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Di dalam Jadi umat Islam mengatakan, membaptis di dalam Roh Kudus. iya, yang bisa membaptis itu cuma Yesus. Manusia cuma membaptis dengan. Kenapa cuman Yesus? Kan Yohanes bilang, Iya, kenapa cuman Yesus? Yesus yang punya Roh Kudus itu. Lah, Begini loh. Disitulah yang selalu saya katakan, kenapa cuman Yesus? Yesus sendiri sudah mengatakan kepada semua orang yang mengikut dia, perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapa, pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan Bapa. Yesus membaptis dengan Roh Kudus itu karena perintah, ya, karena kehendak Bapa. Dia sudah diberikan legitimasi, dia diberikan kewenangan. Iya, Lah, betul. orang yang diberikan kewenangan, kenapa seolah-olah dia pemilik? Pemilik itu adalah orang yang punya kewenangan. Allah diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus itu milik, karena sudah tadi Yohanes pasal 17, segala yang Bapa punya aku punya. Oke. Roh Kudus. Dari dulu ganti Roh Kudus. Iya. Ya, sabar dulu, tenang, jangan dipotong dulu ya. Ya, silakan. Roh Kudus ini bukan milik Nabi. Roh Iya. Kudus ini cuma diberi pada para nabi. Oke. Ada yang milik kudus, ownernya ada. Makanya Roh Kudus itu turun atas nama owner. Itu interpretasi Nabi Luga. Makanya dikatakan Itu interpretasi. nanti ngejawabnya nanti setelah saya ngomong, jangan dipotong dulu ya. Oke. Roh, makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku telah melihat Roh Kudus seperti burung merpati dan katanya dialah yang membaptis orang dengan Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku sebagai nabi yang sama seperti Musa, sama seperti nabi-nabi yang lain, akan membaptis kamu dengan air. Tetapi ada dia yang lebih berkuasa daripada aku, akan membaptis kamu dengan. Jadi Yohanes sudah bilang, gue ini nggak bisa baptis lo dengan Roh Kudus. Ada yang lebih berkuasa dari gue, membuka kakinya pun nggak layak. Karena apa? Karena cuma yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Yohanes sebagai nabi besar yang bisa disejajarkan dengan Musa hanya mampu membaptis orang dengan air. Tapi dia yang lebih berkuasa daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi orang Islam gak usah mimpi punya Roh Kudus kalau dibaptis sama Yesus. Gak usah mimpi, karena
Oh, dari Roh Kudus bukan Yohanes, bukan Musa. Dari Roh Kudus itu Yesus. Makanya Wahyu pasal 5 ayat 6. Anak domba itu jangan cengeng lu ga. Jangan bias-bias ke agama orang lah. Iya. Jadi saya mau tanya begini, Bang Luka. Iya, Iya. Bentar, satu ayat lagi. Nah, diteguhkan lagi tadi. Yohanes 14 ayat 26. Roh akan turun atas namaku. Apa alasannya Roh Kudus turun harus atas nama? Hanya harus atas nama Yesus. Satu. Karena dia ownernya. Kalau Roh Kudus bisa turun. Oh enggak. Karena kalau misalnya Roh Kudus bisa turun atas nama lain, dia berarti Yesus bukan ownernya. Loh, siapa bilang? bilang? Dia owner satu-satunya. Siapa bilang? Musa yang ngomong ya. Musa membelah lautan itu dengan kuasa Roh Kudus atau dengan apa itu? Tapi Musa nggak bisa ngebaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, berarti bukan berarti ketika membaptis dengan Roh Kudus menjadi owner. Bukan. Saya balikkan logikanya. Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Kenapa? Karena dia diutus untuk membaptis dengan air. Para nabi melakukan pekerjaannya seperti yang diutus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus karena dia diutus untuk itu. Oke. Yesus diutus untuk membaptis Roh Kudus. Kenapa? Iya, karena Yesus, kenapa bukan Musa? Loh, itu kehendak Bapa. Karena apa? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Maka setiap yang diutus Allah punya tugas masing-masing. Jadi gini. Kalau dikatakan demikian, kenapa Yesus itu lahirnya pada masa itu? Kenapa tidak pada Musa? Kalau Allah memang betul-betul mau menyelamatkan manusia. Roh Kudus itu turun atas nama siapa? Lah, Roh Kudus itu sering turun kepada semua nabi. Iya, atas nama siapa? Atas yang ditanya Roh Kudus yang mana ini? Roh Kudus yang mana? Roh Kudus zaman dulu, Roh Kudus zaman sekarang itu cuma pada zaman Abraham ya atas nama Abraham, zaman Musa atas nama Musa diturunkan. Emang atas nama siapa lagi? Kan nggak mungkin zaman Nabi Musa diturunkan atas nama Nabi Yeskiel. Nabi Yeskielnya aja belum ada. Itu diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, bukan Roh Kudus itu turun. Kalau turun atas nama Musa, artinya Musa berkuasa mengutus kemana Roh Kudus itu menurut kehendak hati Musa. Kalau atas nama Musa. Karena apa? Karena Musa diutus menyelamatkan bangsa Israel. Musa tidak diutus untuk membaptis orang. Musa tidak diutus untuk membaptis orang. Oke, gini. Kita membuat mukjizat atas nama Musa sendiri atau atas nama Tuhan? Loh, atas nama Tuhan dong. Nah, Roh Kudus pun turun ke Musa bukan atas nama Musa, tapi atas nama Tuhan. Jadi begini, makanya saya katakan, ya, bukan semua sama tugas dan perintah kepada nabi itu. Beda-beda perintah. Beda-beda. Membaptis. Jadi kalau membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Musa itu saja beda. Kenapa Yohanes Pembaptis dia membaptis dengan air? Musa tidak membaptis. Ayo, bagaimana itu? Gini ya. Roh Kudus itu kan roh Allah yang maha tinggi. Roh pencipta. Otoritas, kuasa, nama yang menghadirkan Roh Kudus itu turun hanya nama Tuhan semesta alam. Bukan nama manusia, si manusia berdosa itu. Musa tuh manusia berdosa. Semua nabi itu manusia berdosa. Daud aja pernah bercabul, jadi makan istri orang. Jadi begini Nabi Luka. Dengar dulu. Enggak, ya saya udah paham. Kalau itu pemahaman pengertian Nabi Luka tentang owner bahwa Yesus pemilik Roh Kudus itu terserah. Tapi saya tadi sudah menjawab dan sudah menjelaskan. Saya mau coba ilustrasikan begini. Nabi Luka punya mobil.
Iya, karena mengutus kan, mengutus bisa memerintahkan. Enggak. Loh, jadi begini, kalau dibilang atas nama siapa? Saya mengatakan Yesus sudah dengan tegas menyatakan yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapa. Selesai. Ketika dia mengutus Roh Kudus keluar dari mulutnya, itu perkataan Bapa, bukan perkataan Yesus. Tapi atas nama siapa? Mau atas nama siapapun diucapkan, tetapi itu perkataan Bapa, bukan perkataan Yesus. Sekarang saya tanya ya, Bapa mengutus Yesus nih, pakai nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Kenapa pakai nama Musa? Kenapa nggak pakai nama Muhammad? Lah, karena nama manusia tidak punya otoritas untuk menurunkan Roh Kudus. Lah, orang manusia ciptaan. Arti nama Yesus itu ada, Nabi Luga, baca di Matius. Nama berikanlah namanya Yesus. Artinya ada. Kok lari ke situ? Lah itu. Jadi Yesus itu bukan karena dia bisa memerintahkan. Oke. Sekarang kita langsung lari ke pembuktian. Ya. Pembuktiannya kita lihat orang Kristen mengaku penuh Roh Kudus karena mereka percaya bahwa hanya nama Yesus yang penuh Roh Kudus. Mengaku ya? Ya, mengaku dulu. Ya. Baru nanti kita mainkan pembuktian di mujizat, ya kan? Oke. Tapi bentar dulu, mengakuan dulu. Nah, sekarang kita tes ke Muslim. Enggak, iya, bukan. Yahudi. Enggak, tunggu dulu. Yahudi. Kalau mau Yahudi, sorry Luga. Karena bukunya ada miripnya. Kalau Muslim bukunya lain, agamanya lain itu. Enggak, tunggu dulu. Terus kita buktikan ke Muslim. Terus emang kalau Muslim gimana? Gimana aja dulu. Ya. Kalau Muslim gimana? Dalam Al-Quran tidak akan Anda pernah menemui Muhammad atau umat Islam lainnya mengaku penuh Roh Kudus. Itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena mereka sudah dulu merubah Roh Kudus jadi si Gabriel. Coba Anda bayangkan si Gabriel memenuhi perutnya Ustadz Abdul Somad. Nggak mungkin. Gabriel itu gedenya 2 meter. Kalau itu kan dia dipaksa masuk ke, itu kan pemikiran Nabi Luga. Itu bukan ajaran agama seperti itu. Itu pemikiran Nabi Luga. Nah, itu pemikiran manusia. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Apapun yang Luga katakan sah-sah saja karena itu pemikiran manusia. Tolong Mas Gus katakan ini. Karena tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kami ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada. Kalau di Al-Quran saja tidak ada, jangan sampai kita tanya kepada orangnya. Oke. Karena bosnya saja sudah nyerah, apalagi orangnya. Nah, jadi resmilah yang dikatakan Alkitab itu bahwa orang yang percaya kepada nama Yesus akan penuh Kudus. Betul, berarti yang Alkitab itu karena terbukti di seberang pun nggak ada Roh Kudus. Oh begitu. Berarti jemaat pengikut Nabi Musa sebelum Yesus lahir itu bagaimana? Kalau Musa dulu penuh Roh Kudus, mereka dipenuhi mengarah itu pemikiran Nabi Luga. Silakanlah. Mau pemikiran Anda seperti apa? Karena itu berdampak terhadap diri Anda. Enggak, tadi sebenarnya simpel saja jawabannya. Di dalam Al-Quran karena Yesus tidak ada Yesus mengatakan atas nama Yesus begini. Oke, pengikut Nabi Musa itu sebelum Yesus lahir, kira-kira mereka tentang Roh Kudus bagaimana? Nah, Musa itu penuh Roh Kudus di dalam. Lah, tapi katanya tadi ownernya Yesus. Berarti kan suka Nabi Luga. Berarti ini kan berbicara tentang pemikiran Nabi Luga. Dengerin, kasih waktu supaya jangan. Enggak gini, kalau tentang pemikiran, saya rasa saya membuang waktu mendengarkan itu karena apapun itu benar menurut Nabi Luga silakan. Benar bagi Nabi Luga silakan mau bilang apapun. Tetapi bagi saya begini. Kalau jadi begini, kalau gantian Luga ngomong. Kalau ada seorang Kristen mengaku saya mengaku Yesus saya telah ditebus, saya diampuni begini.
maka disitulah dia sebenarnya tidak sadar dia sedang melangkahkan kakinya masuk ke dalam neraka. Kenapa saya katakan demikian? Yesus sendiri mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga setiap manusia bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Makanya Yesus mengajari, berdoalah engkau kepada Bapa di surga, minta ampun. Kalau dosa manusia ditebus oleh Yesus, untuk apa lagi berdoa minta ampun kepada Bapa? Ini jadi kayak orang Islam. Loh, kok orang Islam? Loh, saya mengatakan demikian. Benar tidak Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Benar. Di situ diajarkan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beres, clear. Setiap manusia bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri dan dia minta ampun kepada Bapa. Saya jawab. Ya. Saya jawab tapi tetap kembali kepada tema ini. Jadi saya mau jawab ini. Di zaman Musa. Jadi gini, Nabi Luga, mohon maaf sekali, saya bukan tidak mau mendengarkan, saya mau mendengar. Cuman begini, tadi itu saya bukan mau menjawab Nabi Luga, saya menyatakan statement saya. Jadi kalau Nabi Luga menjawab lagi nanti nggak putus-putus begitu. Karena apapun yang Nabi Luga sampaikan itu pemikiran Nabi Luga benar dan mengikat terhadap Nabi Luga. Tapi terhadap orang lain, ya jangan juga dipaksakan. Ini waktu saya jangan dipotong, itu aja. Waktu saya ngomong jangan dipotong. Iya, sebenarnya saya bukan motong, saya cuma mau bilang saya udah nggak mau denger lagi gitu. Bukan saya mau motong gitu. Karena apapun Nabi Luga mengatakan pemikiran, menyampaikan pemikiran itu, ya silakan gitu. Itu mengikat dan berlaku bagi Nabi Luga. Tapi jangan juga dipaksain orang mendengarkan. Tidak ada paksaan untuk mendengar, tutup kuping atau cari kuping persara. Lah kalau memang tidak ada paksaan mendengar, kenapa dibilang jangan dipotong? Ini saat loh, kan di sini kan aturannya, kita ngomong nggak bisa harus kita selesai dulu. Nah gini Nabi Luga, kalau tidak ada paksaan bagi orang lain mendengar, maka tidak ada keharusan Nabi Luga bicara. Lo kan di sini kan aturan di sini yang iya aturannya. Jadi begini, kalau di Zoom ini sudah tidak ada yang mau mendengar, kenapa saya harus bicara? Kan sudah tidak ada yang mau mendengar. Di sini ya yang memberat. Lo ini live lo, bukan cuma Anda yang kok jadi Anda mengatakan. Lo tadi kan pembicaraan kita berdua, makanya saya bilang saya tidak mau dengar lagi. Silakan apapun yang disampaikan. Saya sudahin dengan Anda. Oke, saya sudahin dengan Anda. Saya mau menjawab. Siap, thank you. Roh turun di dalam janji lama itu atas nama Tuhan. Ya, nama Tuhan ini siapa? Nama Tuhan ini karena masih dijanjikan, baru dikasih ibarat kata kerangkanya, yaitu Yahweh. Ini belum nama-nama yang udah diluncurkan, belum. Tapi dengan nama ini sudah bisa menurunkan Roh Kudus, karena ini sudah ditetapkan Tuhan menjadi suatu nama yang akan menurunkan Roh Kudus. Maka nubuatan itu digenapi di zaman Yesus bahwa nama Tuhan itu bisa menurunkan Roh Kudus. Itulah Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan turun atas nama Tuhan. Kalau ditanya apakah di zaman Musa Roh Kudus turun atas nama Tuhan? Iya, memang harus atas nama Tuhan Roh Kudus itu turun. Nggak boleh Roh Kudus turun atas nama si Paulus atau atas nama Tuhan, boleh. Itu Roh Allah. Dan kecuali tukang tempe diutus sama Ucok, bisa atas nama Ucok, bisa mau datangnya tukang tempe. Tapi kalau Roh Allah yang dari terbuka itu harus turun atas nama Tuhan, bukan atas nama manusia. Siapa manusia yang suka cabul, suka ini mengutus nama Roh Allah. Jadi Roh itu harus turun atas nama Tuhan. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, nama itulah yang mengutus turunnya Roh Kudus. Maka disebut pembaptis Roh Kudus. Yohanes sudah jelas berkata, aku ini nabi besar, bisa membaptis kamu hanya dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa dari aku, membuka tali kasutnya benar-benar yang layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya Dia yang akan membuat kamu penuh dengan Roh Kudus hanya atas nama Yesus. Kalau lo nggak percaya atas nama Yesus, cuma satu,
ambillah pisau, tusuklah perut lo, lompatlah ke neraka beserta keluarga. Itu kan interpretasi lo. Udah dari berhari-hari yang lalu gue udah ngomong sama lo ya. Bahwa itu interpretasi lo, hargai juga interpretasi orang. Orang lain juga mau mendengarkan interpretasi lo. Gimana sih lo gak? Lu cuman mau interpretasi lo aja yang didengar, interpretasi orang nggak mau lo denger. Nggak bisa begitu lu gak. Udah lo Bang Bobson udah diomongin lo berhari-hari yang lalu lo. Ada filmnya itu. Ada filmnya ya. Mana lu gak? Filmnya apa, layar pendek atau layar lebar? Jadi udah menurut gua. Iya memang menurut lo. Udah itu lo ngakuin menurut lo kan? Bener. Udah. Sama-sama ada perlawanan di mata gue semua cing ya, di enggak semua di mata gue semua tukang sayur, tukang somai semua. Siap. Gak apa-apa. Gak apa-apa lu. Bukan di mata, bukan di mata Tuhan. Makanya Nabi juga beli sayurnya lah biar habis dagangan kami. Tukang sayur. Kecuali lu ngaku Tuhan. Nah, gitu lu beda tuh. Lu baru ngaku nabi soalnya. Ya, kalau dalam hati gue ini kalau kayak itu nggak gue inilah yang penghalang orang menerima bangsa ini. Dan menurut gue ya dengan kekuatan Roh Kudus ya nggak ada perlawanan ya, jujur benar-benar nggak ada perlawanan ya. Ibarat kata lo cuma mau bertahan ini ya mungkin hanya mencari suap nasi ya nggak apa-apa lah. Nggak ada orang Islam begini pakai sesuap nasi, nggak ada urusannya, nggak ada konotasi ke situ. Jangan nyinggung lo sesuap nasi lo, bisa lo yang kenal lo. Ya, jangan. Tadi pakai nyinggung sesuap nasi apa itu maksudnya? Ya memang argumentasi lo memang tidak ada artinya lagi dari tadi. Bukan. Lo tersudut sama argumen gue. Lo tersudut. Terus lo dengan alasan begini, argumen lo rendah. Bukan rendah, lo nggak bisa jawab, tersudut lo. Interpretasi lo batal di situ. Ini jujur lo, ini jujur ya, ini jujur kayak begini lo. Semua nyaksiin lo. Enggak, dari pertama gua ngomong ya. Gua nggak merasa yang ada yang hebat, ada yang ngeri dari. Nggak ada masalah, nggak ada perlunya. Bukan pengakuan lo kok. Yang dibutuhkan bukan pengakuan lo. Apanya? Kan bukan pengakuan lo sendiri kan mau ngomong di sini untuk ngomong ke orang lain yang di luar kan, di YouTube kan. Gue juga gitu lo gak, biarkan orang lain yang menilai kan gitu. Ya justru karena orang lain inilah yang menilai, makanya kan semakin lama kan semakin posisi itu kan semakin lemah di bangsa ini. Enggak. Kok jadi ke bangsa ini kayak dialog kebangsaan jadinya. Ini yang penjaga kuburan kayak begini ya gimana? Lu gimana? Gak apa-apa, biar ada masalah. Mau bagaimanapun juga penjaga kuburan itu kerjaannya halal kok. Kalaupun dia membantah sebenarnya cuma ibarat kata ya daripada masa gua nggak ngelawan, gak ada perlawanan, gua cuma kayak gitu doang. Iya, silakan kita akuin kan butuh pengakuan. Oke, iya. Apalagi kurang? Ayo udah diain kurang apa lagi? Ayo ya, jadi ibarat kata kalau kata Krisdayanti tinggal hitung hari. Semakin ini orang udah lo ya. Semakin lo berargumen, artinya kurang argumen lo. Senantiasa kurang. Penonton akan menyaksikan itu lo. Tuh banyak yang jawab. Yang paling banyak ngomong, yang paling suaranya yang keras, yang paling banyak ketawa, yang gua dari tadi. Iya. Apa Iya, Nabi. Udah diyain ini. Udah diyain apalagi? Iya, masalahnya di mata gue tuh lu kucing. Iya, Nabi juga. Iya. Masih kurang iyanya. Iya, Nabi Luga. Tuh, udah. Udah iya tuh jawabnya udah iya gitu. Iya, itu. Apalagi coba? Tuh. Kayaknya nggak puas loh ya, dijawab iya tuh nggak puas, harus dilawan loh kayaknya. Iya.
Ini enak banget ya mukulnya. Udah Iya, udah. Nah, iya tuh. Iya Bang Luga, tak tambahin. Kalau ngambek kan lu gak gitu aja ngambek ah. Jadi kita bingung ya. Kita jawab salah, diiyakan salah. Terus maunya Nabi Luga ini apa sih gitu. Jangan ngambek ah. Nah, mau bolak-balik orang kayak gitu. Makanya punya Roh Kudus ya. Iya. deh. Apalagi coba? Kapot. Hilang loh. Suara putus-putus gitu loh. Iya. Black. Udah lah, jual somai aja lah. Iya. Nanti beli somainya ya, Nabi Luga ya. Jangan marah. Jangan ngobrol. Ya, jangan pernah ini ya jerah ya masuk ke sini ya, Nabi Luga. Masa sepulang nggak ada lawan sih? Iya, nggak ada. Iya. Ada ya. Gua kira mukulnya gimana gitu. Iya. Apalagi coba? Iya, udah. Itu. Dari tadi juga udah semua pada iya. Gua ketawa mulu. Iya. Apalagi dong? Iya, berarti kita ini menghibur dong. Kalau Nabi Luga ketawa kan berarti kita ada ininya, ada artinya bikin ketawa. Ya betul lah ya, karena gimana ya, namanya udah sesat dari 7 turunan nih. Iya. Lu kayaknya baper banget sih lu gak? Ada jadi aja lu. Diiyain salah, dijawab salah. Dilawan salah. Bukannya gue baper, dalam hati gue ini. Terus gimana dong? Kok gimana coba? Lu mesti gimana coba? Ayo, kasih pilihan gua. Udah. Terus gua harus bilang wow gitu. Lu coba besok gue kawin. Oh iya. Lu minta kekuatan lagi dari Gunung Kawi, siapa tahu ada kekuatan baru biar iya. Nah, tapi nanti dibantu. Tapi nanti dibantu perongkosan ya Nabi Luga karena Gunung Kawi itu jauh. Masalah perongkosan gak usah pusing. Siap. Penginapan ditanggung nggak? Masa debat kayak tadi? Itu kan debat-debat anak TK yang baru kemarin sore. Iya. Coba udah Luga. Apalagi sih mau disambung lagi nih? Ya kita juga dari tadi. Udahlah, ada istirahat dulu gitu loh. Kita dari tadi juga bilang iya karena kita merasa perdebatan anak TK, lawannya anak TK, makanya kita iya-iyakan gitu. Iya gitu. Oh, bukan begitu Bang. Ini Nabi loh. Oh iya, sorry. Nabi loh ini bukan. Iya, maksud saya mengiyakan omongan Nabi Luga gitu. Iya gitu. Itulah makanya. Ya. Baper lu tumben lu baper lu malam ini lu Ini baru kata nih, kalau gua terusin nih, ini udah bisa kelar lagi di gigi udah pernah enggak ada. Iya. Aduh.